Shay? Hah, Udah apaan, mulai, Shay? Shay. Shay. Hah? Apa Apaan kameranya udah sih? Udah mulai. direkam, ya Allah. Allah. Maaf keluarga nih ya, Shay. Ya, jadi welcome di channel kita yang sebenarnya rada nggak jelas ini ya. Ini sebenarnya vlog pertama kita dan kita harap diskusi kita kali ini bakal lo ngapain begitu doang? Lanjut, Shay. Oke, jadi hari ini kita bakal diskusi-diskusi cantik, santai, ngebahas topik-topik yang lagi hot di kalangan masyarakat Indonesia dan mungkin menjadi pertanyaan di benak kalian. Jadi semoga channel kita ini bisa mencerahkan dan memberikan faedah sebesar-besarnya kepada kalian semua. Sekaligus bagi kita pelatihan sebagai ibu-ibu pejabat, Shay. Yo, Isyai, minum dulu. Isu kita hari ini apa ya, Puts? Isu pertama kita nih. Oke, jadi gini, dari seminggu yang lalu itu kayaknya lagi hot banget. Lanjut, Puts, lanjut. Iya, itu lagi hot banget. Pemberitaan mengenai Archandra. Gue sebenarnya bingung, ini kenapa sih si Archandra ini baru 20 hari menjabat udah diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri ESDM. What's the big deal sih? Karena dia punya kewarganegaraan ganda, Shay. Oke, bentar. Dia punya kewarganegaraan ganda. Apakah itu masalah? By the way dulu, Shay. Ganda itu tau gak apa, Shay? Apaan tuh? Ganda itu bukannya lagu Cita-Cita, Shay. Sekarang lo tahu kan kenapa gue males temenan sama dia? Lanjut, balik ke topik ya, Put. Lanjut. Jadi Ya, coba jelasin ke gue. karena dia ini punya kewarganegaraan ganda. Kebetulan kemarin juga ada kasus si Gloria Hamel yang anggota Paskibraka itu, Shay. Nah, itu Shay. Kenapa dia juga harus menjadi korban? Emangnya nggak boleh? Oke lah, yang satu Archandra adalah Menteri SDM. Ini adalah anggota Paskibraka yang which is gimana ya levelnya tuh nggak sekrusial si Menteri ESDM. Coba jelasin ke gue. Jadi gini, Shay, kalau secara hukumnya, yailah ngomongin hukum, ngomongin asas dulu deh, Shay, sebagai dasar. Oke. Jadi kewarganegaraan itu, Shay, yang menentukan kewarganegaraan ada dua asas, Shay, yaitu Apaan tuh? asas ius soli dan ius sanguinis, Shay. Itu bukannya pelajaran PPKN zaman Lah SD iya ya? banget, untung gue masih hafal, pinter banget kan, Shay. Jadi ius soli itu adalah asas di mana kewarganegaraan lo diatur karena tempat lo lahir. Misalnya di Amerika, lo lahir di Amerika, which is lo bisa langsung dapat kewarganegaraan Amerika. Oke. Terus Even though gue orang Indo. Iya, karena mereka menganut asas ius soli. Sedangkan kalau ius sanguinis adalah kewarganegaraan karena garis keturunan. Bentar Shay, ini udah lalor Shay. Nggak mungkin ada satu ibu pejabat. Lu belum mandi ya, Shay? Ya, lanjut. Gue lagi ngomong. Jadi kalau ius sanguinis itu adalah asas kewarganegaraan karena garis keturunan. Misalnya di Indonesia, karena misalnya bapak lo orang WNI, berarti lo langsung bisa mendapatkan WNI. Nah, Oke. sekarang dasar hukum, Shay. Dasar utama hukum tentang kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Junto PP Nomor 2 Tahun 2007. Di Itu mana makanan apa Shay? hukum, Shay. Oh, hukum, Kita kan ya. warga negara harus Nah, paham maaf, hukum saya juga, lapar. Shay. Iya, oke. Jadi, Shay, kalau dari penjelasannya aja di bagian umum itu udah jelas bahwa jadi di penjelasan umum Undang-Undang 12 tahun 2006 disebutkan bahwa Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipartit dan juga tanpa kewarganegaraan atau apartheid. Dan undang-undang kita ini juga menganut asas tunggal di mana setiap orang hanya berhak untuk satu kewarganegaraan, tapi juga Undang-Undang 12 ini tidak menutup diri karena dia harus melindungi masyarakat. Jadi dia juga menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, dan ini pengecualian hanya untuk anak di bawah umur 18 tahun yang dalam kondisi tertentu. Misalnya salah satu orang tuanya adalah warga negara asing dan salah satu orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Atau misalnya kayak itu tadi, lo lahir di Amerika, ibu dan bapak lo WNI, tapi karena Amerika ini memberlakukan ius soli, jadi lo bisa mendapatkan warga negaraan Amerika juga kan. Oke. Nah, tapi ketika lo umur 18 tahun atau lo sudah menikah, lo harus memilih salah satu kewarganegaraan. Saat udah umur 18 tahun. Ya, paling lambat adalah umur 21 tahun. Di mana disebutkan di PP 2 2007 itu paling lambat 3 tahun. Berarti kan 21 dong, 18 sama 3, coy. Oke. Nah, gue coba agak OOT dikit nih ya. Apa nih, Shay? Kasus Gloria itu isunya gimana? Jadi gini, Shay, karena orang tuanya tidak tertib administrasi, Shay. Kita
ngebahas keluarga orang, men. Ini kita harus hati-hati. Iya jangan Shay, nanti rumpi, takutnya gibah nggak tenang, boleh. Shay. Di beritanya sih ya, itu karena si Gloria ini tuh punya paspor Prancis. Punya paspor Prancis. Oke. Sorry, kita bahas dulu bapak emaknya apa? Bapaknya kan Buat yang belum, Prancis. buat yang nggak tahu. Waduh, mati lampu Shay. Sorry ya guys, ini ada Contekan dulu Shay. Jangan ditunjukkan ya Puts. maaf ya guys, tadi Udah ada nih. yang ulang tahun jadi Harus dimatiin dulu gitu deh. Maklum kita kan fakir wifi, fakir tempat. Jadi si Gloria ini bapaknya adalah orang Prancis, ibunya WNI. Ibunya ini apply paspor Prancis untuk si Gloria. Padahal di pasal 59 PP nomor 2 tahun 2007 disebutkan bahwa anak yang berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tuanya pada kantor imigrasi atau perwakilan RI setempat. Nah, berarti si ibunya Gloria ini tampaknya tidak mendaftarkan anaknya di kantor imigrasi atau perwakilan RI setempat. Tampaknya lo ini ya. tampaknya secara lo bilang mereka lalai di administrasi. administrasi. Secara kan kita nggak kenal keluarga Gloria juga. Betul. Barangkali abis vlog ini kita bisa kenalan tante ya. Tante ya. Intinya kita tuh nggak bisa punya keluarga negaraan ganda di Indonesia kecuali memang kita di bawah 18 tahun. Yes, sayangnya kita Lo umur udah berapa, Shay? tua, Shay, nggak usah disebut. Kita Muka udah beta tua. masih muda, Shay. Itu lagi isu terkininya adalah DPR dan pemerintah ini mau revisi undang-undang kewarganegaraan. Yes. Belajar dari kasus si Archandra dan si Gloria ini. Tapi sih mengandung pro kontra juga, Shay. Apaan tuh pro kontranya? Kata- Soalnya di otak gua kayaknya kita nggak ada ruginya. Kalau misalnya kita bisa keluarga negaraan ganda, menurut gua nggak akan ada ruginya. At least buat gue ya, gua kan nggak terlalu tahu nih soal begini-ginian. Kalau bagi negara sih ya, kalau lu punya keluarga negaraan ganda, terus yang lebih menguntungkan sebagai manusia, Shay, lu akan memilih untuk menjalankan kewajiban lu di mana? Oh, misalnya bayar pajak. Kalau lu punya keluarga negaraan ganda, lu bayar pajaknya di mana? Dua tempat kan? Kalau gua sih enggap kalau bayar pajak dua negara. Karena itu kan kewajiban lo dong sebagai warga negara. Oke, dan itu udah malasin banget buat gue karena gue bayar pajak di negara sendiri aja. Jangan dibongkar. Nanti lu ditangkap sorry, sama men. petugas pajak, Oke, Shay. oke, udah tax Jangan, amnesty jangan, BTW jangan. ya. Nah, keterbukaan Maaf. informasi, Shay. Maaf, Pak. Jangan buka-buka mah yang lain Yang aja. lain aja, Shay. Oke. Kan hukum itu kan untuk melindungi warga negara Indonesia. Misalnya lu kenapa-kenapa, mana yang akan lebih dulu ini hukum yang berlaku? Kenapa-napa nih contohnya gimana? Misalnya lu melakukan pelanggaran hukum lah. Misalnya lu ngebunuh orang. Ya udah ngebunuh tolak-tolak ya, tolak-tolak. Misalnya gue ngebunuh orang nih. Balik lagi gue. Salah Jangan aja. ngebunuh orang Jangan nih. ngebunuh. Misalnya gue gue mau bilang bertindak tidak senonoh. Ya nggak. Apa ya melanggar hukum? Misalnya gue ngeganja nih men. Gue punya dua keluarga negaraan Indonesia sama keluarga negaraan Belanda. Itu Selama lu setahu gue itu nggak legal. di Indonesia ya nggak apa-apa. Misal gue di Indonesia, Ya nggak boleh dong, Shay. tapi kan gue punya Ya satu itu keluarga negaraan makanya Belanda. dengan ada keluarga negaraan itu somehow itu akan meribetkan lo dalam menjalankan hak sekaligus kewajiban lo sebagai warga negara. Oke, bahkan hal-hal as simple as that juga menjadi Iya. dilema. Makanya dua itu keluarga adalah negaraan. alasan kenapa kita belum mau memberikan keluarga negaraan ganda. Tapi gini, setahu gue ada sejumlah negara di luar yang membolehkan dual citizenship. Ya, nah, karena juga kan itu kan akan mempermudahkan bagi warga negaranya khususnya yang diaspora. Nah, mengingat di Indonesia itu data tahun terakhir 2015 kemarin diaspora Indonesia itu 8 juta orang, which is hampir 3% penduduk Indonesia. Kalau kita lihat di berita-berita ya, hasil kunjungan kerja Presiden Jokowi ke beberapa negara pasti selalu ada agenda dia ketemu diaspora. Dan diaspora ini salah satu tuntutannya adalah mempermudahkan bagi mereka untuk mendapatkan keluarga negaraan ganda karena sebenarnya mereka juga ingin mengabdi pada Indonesia tapi di satu sisi mereka udah punya keluarga negaraan lain. Kalau dia mau berinvestasi atau dia mau ketemu keluarganya akan lebih mempermudah karena kan di kita nggak bisa beli tanah kalau misalnya kita WNA. Kalau dia punya keluarga negaraan ganda dia bisa dong, berarti dengan sebagai dia WNI dia bisa beli tanah terus dia bisa bisnis, bisa buka lapangan kerja baru. Oke, Beb. Tapi Lu jadi beb. tapi gini. Tadi kan kita udah membahas logika pro dan kontranya. Cuman kalau lo sendiri nih ngelihat fakta yang terjadi di Indo,
kira-kira hasil revisinya itu bakal gimana ya? Bakal oke atau enggak dengan dual citizenship? Gue rasa sih nggak serta-merta ya akan memberlakukan kewarganegaraan ganda. Tapi sebenarnya cukup memberikan kemudahan bagi diaspora itu sendiri maupun bagi warga negara asing yang ingin menanamkan investasi di Indonesia. Baik itu misalnya kemudahannya apapun, kemudahan berinvestasi, fasilitas-fasilitas lain. Oke, jadi maksud lo kita tetap nggak boleh dual Iya, citizenship, tetap. cuman At least bagi beberapa orang khususnya diaspora itu yang akan memang ingin, memudahkan. ya betul, apalagi kalau mereka ini punya kemampuan, keahlian yang memang harus dimanfaatkan di negara kita nih. Nah itu baiknya sih dipermudah, entah itu dipermudah dalam itu tadi dia berinvestasi atau dia mencari pekerjaan di sini, atau baik pun dia membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Logikanya, misalnya ya let's say kita Presiden Jokowi gitu ya, nggak mau gitu anak-anak Indonesia pinter gue yang ada di luar itu ya stay di luar, gue pengennya mereka balik. Karena itu ya. By the way, Shay, Anggun C. Sasmi itu masih keluarga negara Indonesia atau udah jadi Prancis ya, Shay? Bukannya udah jadi Perancis aja ya, Shay? Kayaknya ya. Kalau artis sih gue rasa sih emang dia suka mencarinya yang di mana dia bisa memperoleh fasilitas lebih mudah untuk dia melakukan konser. Nah, kalau kayak model-model seleb Hollywood gitu ya, kayak Justin Bieber, coy. Aduh, dari Shay jadi coy. Kenapa jadi kayak Prem? Shay. Iya, kayak Justin Bieber gitu. Dia kan orang Kanada ya, warga negara Kanada. Tapi dia sering tampil tuh di Amerika. Banci tampil emang dia ya, Justin Bieber tuh ya. Nah, menurut lo dia tuh keluarga negaraan ganda atau enggak terus Justin Bieber? Secara gue ini bukan fans Justin Bieber. Sama sih, Shay, gue juga bukan. Cuman apa tuh, Shay? Kalau gue cek-cek nih, dia kan memang suka tampil ya di mana-mana ya. Baru sekali Shay di Indonesia, Shay. Baru sekali oke, gue bakal nggak ingat. Hai, Lo Shay. yakin lo nggak ngefans sama dia? Gue tapi last time I check, dia rupanya nggak punya dual citizenship. Dia masih Canadian. Oke. Dia masih Canadian. Cuman memang gua nggak tahu ya gimana bebas visa, prosesnya. Shay. Kalau Bebas dari visa. Amerika ke Kanada, Shay. Yes, baru ini kalau lo cek Instagramnya, dia kan baru tur di Jepang. Iya. Nah, itu gimana ya? Dia ngurus visa aja atau Ya dia tergantung nggak perlu? paspornya dia bisa gampang bebas bisa masuk Jepang apa enggak. Terus kalau kita punya keluarga negaraan ganda, apalagi dengan paspor yang amat sangat diterima di banyak negara, itu akan mempermudah kita untuk jalan-jalan, Shay, kemana-mana, Shay. banget itu pronya asalkan ada duit, Shay, jangan lupa. Iya, asalkan ada duit. Kalau nggak ada duit juga tetap aja nggak bisa pergi, Shay. Karena kita ibu-ibu pejabat. Iya, kita harus bisa lah suatu saat pergi kemanapun. Ini makanan depan gue belum dipotong, keburu dingin, Shay. Mana nggak makanannya, enak Shay? Ini nah. Ijo doang, Shay, yang kelihatan, Shay. Ini nggak kelihatan karena diamond makanannya. Jadi daripada kita beneran dipotong ya di sini, mendingan Itu kita jangan dipotong dong. maksudnya dipotong videonya. Ya udah. Lebih Sekalian Tuh, potong kan, makanan itu gue, sebelah no loh. kan. Keburu nanti kita diketawain dari tadi nih. Sebenarnya sih dari tadi udah diketawain ya. Ya lebih baik kita sudahi saja di sini ya daripada kita diusir. Jadi Ya belum, kamu gimana mau diusir, saya belum bayar. oh iya benar juga. Tapi ya udah, daripada makanan gue keburu dingin, mendingan kita akhiri. Yes. Semoga vlogging pertama kita ini memberikan Berfaedah. faedah sebesar-besarnya, mencerahkan bangsa dan negara. Sampai ketemu di episode vlogging selanjutnya. Bye bye.